Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami dari tim KKN Universitas Tidar 2021, kelompok 149. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sosialisasi terkait pendampingan belajar jarak jauh di masa pandemi. Terkhusus untuk Bapak dan Ibu yang saat ini memiliki anak yang sedang menempuh pendidikan, khususnya sekolah dasar. Nah, pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara daring itu dimulai ketika adanya pandemi COVID di negara Indonesia. Dimulai dengan adanya surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Kemudian adanya surat edaran dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kemudian diperkuat juga dengan surat edaran dari Kementerian Pendidikan terkait peraturan-peraturan pada pembelajaran daring. Nah, dalam pembelajaran daring ini, peran orang tua sangat diperlukan. Yang pertama, yaitu orang tua memiliki peran sebagai guru di rumah. Dalam artian, di sini orang tua dapat membimbing anaknya dalam belajar secara jarak jauh dari rumah. Kemudian yang kedua, orang tua sebagai fasilitator. Itu orang tua sebagai sarana dan prasarana bagi anaknya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang ketiga, orang tua sebagai motivator, yaitu orang tua dapat memberikan semangat serta dukungan kepada anak-anaknya dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga anak memiliki semangat untuk belajar serta memperoleh prestasi yang baik. Kemudian yang terakhir, orang tua sebagai pengaruh atau director. Nah, di sini berarti peran orang tua dalam pembelajaran online itu sangat penting, karena sebagian besar pembelajaran yang dilakukan oleh siswa adalah dilakukan di rumah. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah memahami gaya belajar anak, memahami karakteristik anak, kondisi belajar anak, penggunaan media belajar, kemudian adanya koordinasi guru dengan wali murid. Kemudian yang terakhir ada tips mendampingi belajar anak. Nanti kita akan menyampaikan satu persatu. Yang pertama, untuk bisa mendampingi belajar anak secara daring, itu yang pertama diusahakan memahami gaya belajar anak. Nah, gaya belajar anak itu apa aja? Di sini ada 7 gaya belajar anak, yaitu visual, analitik, auditory, solitary, kinestetik, global, dan logikal. Nah, yang pertama itu gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu yang seperti apa? Jadi, anaknya itu suka membaca, kemudian memiliki konsentrasi yang bagus atau tidak mudah terganggu dengan suara berisik. Kemudian juga belajar dengan mengamati pengajar, memiliki kemampuan mengingat dan baik terhadap sebuah bentuk, warna, dan pemahaman artistik. Memiliki kemampuan menggambar dan mencatat yang detail, menyukai pembelajaran dengan peragaan atau melakukan praktik secara langsung. Nah, anak yang memiliki gaya belajar ini kebanyakan lebih suka membaca, kemudian belajar dengan melihat. Kemudian gaya belajar yang kedua adalah gaya belajar analitik. Nah, gaya belajar analitik ini ciri-cirinya adalah siswa itu mampu berpikir secara logika, memiliki cara belajar yang konsisten,
selalu fokus dalam mengerjakan tugas hingga selesai, terbiasa mengerjakan tugas secara teratur. Jadi mungkin untuk anak yang memiliki tipe belajar seperti ini, dia itu cenderung rajin, kemudian cara berpikirnya itu logis. Nah, kemudian yang ketiga ada gaya belajar auditori. Nah, ciri-cirinya itu adalah gemar bertanya saat mendapatkan informasi baru, memiliki ingatan yang baik dengan cara mendengarkan, mampu mengulang informasi pelajaran yang didengarnya dengan sangat baik, senang bercerita dan berdiskusi, senang mendengarkan cerita. Jadi, anak yang mempunyai gaya belajar auditori itu dia bisa belajar dengan sambil mendengarkan musik, kemudian mudah menangkap sesuatu dari pendengarannya. Jadi lebih ke audio. Kemudian yang selanjutnya adalah gaya belajar kinestetik. Dengan ciri-cirinya itu lebih suka belajar dengan praktik langsung dibandingkan teori. Menyukai aktivitas belajar yang aktif dan menggunakan banyak gerakan. Menghafal materi pelajaran sambil bergerak dan berjalan-jalan. Aktif bergerak sehingga memiliki perkembangan otak yang baik. Jadi anak yang memiliki gaya belajar kinestetik itu kemungkinan dia tidak suka berpikir yang rumit. Jadi mungkin menyukai pelajaran olahraga tapi tidak menyukai pelajaran matematika, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah gaya belajar global. Nah, ciri-cirinya itu bisa melakukan banyak tugas sekaligus, mampu bekerja sama dengan baik, lebih peka dan mampu melihat permasalahan dengan baik, mampu mendeskripsikan sesuatu yang dilihat dengan kata-kata jelas. Kemudian dia adalah anak yang cenderung pekerja keras. Jadi untuk gaya belajar ini tidak harus dihafal, karena kebetulan saya juga nggak hafal. Jadi kita sebagai orang tua diusahakan bisa lebih memahami gaya belajar anak itu sendiri. Semisal anak belajar sambil mendengarkan musik, kalau memang cara dia seperti itu, ya diusahakan kita sebagai orang tua bisa memahami itu. Nah, selanjutnya di sini ada gaya belajar logikal. Gaya belajar logikal ini adalah gaya belajar yang cenderung menggunakan cara mengklasifikasikan dan mengkategorikan sesuatu untuk memahami sebuah pelajaran. Tipe anak dengan gaya belajar logikal ini lebih suka pelajaran berhitung, lebih menyukai pola-pola, selalu berpikir logis, dan juga gemar bermain puzzle. Kemudian yang terakhir ada gaya belajar solitari. Gaya belajar solitari ini adalah tipe gaya belajar yang umumnya itu anak lebih suka belajar dalam keadaan sepi dan juga menyendiri. Nah, anak itu dengan gaya belajar solitari cenderung tidak bisa berkonsentrasi jika banyak suara berisik atau dalam keadaan ramai. Nah, karena dia lebih nyaman jika belajar sendiri, maka anak dengan gaya belajar solitari ini juga sulit untuk bekerja sama dengan orang lain. Namun, dia cenderung mandiri. Nah, itu tadi beberapa gaya belajar. Kemudian, selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam mendampingi anak dalam belajar adalah memahami kondisi belajar anak. Nah, di sini kondisi belajar anak itu ada bermacam-macam. Kita perlu memahami beban tugas anak, memahami kekuatan dan kelemahan anak dalam belajar, mengetahui waktu yang tepat untuk belajar, dan juga mengatur durasi belajar yang efektif. Nah,
Waktu yang tepat untuk belajar ini tentu lebih bagus jika belajar itu dilakukan pada waktu pagi hari karena pikirannya masih fresh gitu. Selanjutnya ada memahami karakteristik dan perkembangan fisik, sosial, serta emosi anak. Nah, sebagai orang tua, kita juga perlu memperhatikan karakteristik anak. Apakah anak itu senang bergerak, senang bermain, senang bekerja dalam kelompok, senang melakukan sesuatu secara langsung, ataupun senang berimajinasi. Dengan begitu, kita sebagai orang tua bisa menyesuaikan dengan anak dalam mendampingi belajar. Kemudian hal yang tidak kalah penting dalam mendampingi belajar anak itu yaitu koordinasi guru dengan wali murid. Nah, koordinasi guru dengan wali murid ini sangat perlu sekali, terutama saat ini dalam pembelajaran online itu sangat perlu adanya koordinasi guru dengan wali murid. Nah, tentu ada beberapa problem atau masalah saat mendampingi belajar anak di rumah. Misalnya, anak itu sulit memahami materi pembelajaran apabila hanya disuruh membaca. Karena sekarang ini pembelajaran online, maka guru itu cenderung hanya memberikan tugas ataupun siswa itu diminta untuk membaca materi. Nah, siswa itu kalau hanya diminta untuk membaca materi, tentu dia akan sulit untuk memahami materi tersebut. Nah, sebagai orang tua, kita perlu mendampingi anak dalam membaca, sehingga apabila anak itu ada yang kesulitan dalam membaca, kita bisa mencoba untuk menerangkan materi tersebut. Atau jika tidak, kita bisa berkoordinasi dengan guru, misalkan meminta guru untuk mengadakan pembelajaran secara luring sebanyak 2 kali seminggu, sehingga anak itu bisa mendapatkan materi langsung dari guru. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah siswa sulit memahami pelajaran matematika jika tidak dijelaskan secara langsung. Nah, apabila hal ini terjadi, maka sebagai orang tua kita bisa mengatasinya itu dengan mencarikan referensi berupa video dari YouTube misalnya. Karena dari YouTube itu sudah banyak sekali penjelasan materi-materi tentang matematika, sehingga kita bisa memberikan video tersebut kepada anak. Kemudian ada problem selanjutnya, siswa tidak bisa berkonsentrasi apabila belajar sendiri di rumah. Nah, ini adalah gangguan dalam belajar siswa, maka sebagai orang tua itu kita harus mampu menyesuaikan dengan gaya belajar masing-masing anak, sehingga anak itu lebih bisa berkonsentrasi apabila belajar di rumah. Selanjutnya di sini ada tips dalam mendampingi belajar anak. Yang pertama, pahami karakteristik anak. Nah, karakteristik anak tadi kan bermacam-macam. Nah, sebagai orang tua kita harus mampu memahami karakteristik anak sehingga dapat menyesuaikan dengan gaya belajarnya. Selanjutnya, berikan suasana belajar yang kondusif. Nah, tips mendampingi anak belajar selama pembelajaran online itu adalah dengan memberikan suasana belajar yang kondusif, nyaman, dan juga aman. Nah, bisa jadi orang tua itu bisa menyiapkan ruangan khusus yang membuat anak menjadi lebih semangat untuk belajar. Seperti itu. Selanjutnya ada membuat jadwal harian. Nah, jadwal harian ini diperlukan karena dengan begitu anak itu mampu mengerjakan sesuatu itu dengan tersusun rapi, mulai dari bangun pagi, kemudian sarapan, kemudian kapan mulai belajar, kapan istirahat, hingga kapan selesainya belajar.
Selanjutnya yang terakhir itu ada hindari pemicu stres. Nah, sebagai orang tua kita juga harus lebih sabar dalam mendampingi belajar anak. Jika anak itu terlalu lama untuk belajar, tentu anak itu akan capek ataupun stres. Nah, oleh karena itu, kita juga perlu menyeimbangkan kegiatan antara belajar dan juga bermain, guna menghindari terjadinya stres. Kemudian ada penggunaan media belajar yang efektif. Nah, di sini media belajar yang bisa digunakan itu selama pembelajaran online diantaranya ada HP, buku paket atau LKS. Nah, kemudian ada aplikasi belajar yang bisa dijadikan alternatif, diantaranya itu ada YouTube, di mana di YouTube ini ada banyak sekali penjelasan materi-materi sehingga bisa dijadikan alternatif dalam belajar. Kemudian ada Google Classroom, kemudian ada Google Meet, dan juga yang terakhir ada Zoom. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam sosialisasi pada kesempatan ini. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami memohon maaf. Terima kasih dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.